kita jadi bisa bersama-sama belajar banyak sekali kosakata baru di bidang Facebook Ads, SEO, dan juga banyak sekali tentu saja di bagian digital marketing, di mana memang kita mengetahui bersama bahwa Pak Roy ini sudah sangat expert begitu ya di bidang digital marketing. Nah, selanjutnya mungkin kita akan open mic terlebih dahulu untuk dua pertanyaan pertama. Silakan raise hand yang bersedia untuk open mic untuk seluruh entrepreneur muda sekalian. Silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Sudah ada dua partisipan. Yang pertama silakan Kak William Hidayat. Bapak William Hidayat bisa open mic terlebih dahulu. Iya, selamat malam. Oke, ya silakan. Selamat malam. Terima kasih moderator, dan saya ingin menyampaikan pertanyaan saya ke Bapak Roy seputar IG Ads. Jadi saya sedang proses bisnis clothing brand, jadi lagi proses produksi, dan target marketnya itu middle class ke atas. Dan saya rencana ingin pasarinnya tuh via IG Ads gitu. Apakah Bapak ada saran buat saya yang saya belum pernah pakai IG Ads sebelumnya dan masih pemula? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak William. Mungkin kita tampung terlebih dahulu ya Bapak Roy. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya, ada Bapak Dwiki Anggara. Mungkin bisa open mic dan juga open cam terlebih dahulu. Halo. Malam. Ya. Oke, malam. Ya. Pak Dwiki. Baik, di sini saya mau menanyakan, mungkin ada beberapa pertanyaan. Mungkin di sini kita lebih tadi Pak Roy lebih membahas ke produk, tapi di sini mungkin karena saya bekerja juga sebagai marketing, mungkin lebih ke strategi, dan saya lemahnya itu emang di digital begitu. Nah, ada beberapa yang saya ingin pertanyakan. Yang pertama itu, kami sudah ada website dan aplikasi untuk bisnis ini. Terus bagaimana untuk memaksimalkan buying power dalam SEO? Bukan hanya sekedar kunjungan traffic begitu. Sedangkan kami menjual produk F&B yang dimana relatif orang mencari itu bukan di Google lagi, tapi orang mencari itu di GrabFood, membuka aplikasi GrabFood, membuka aplikasi ShopeeFood mungkin, terus Gojek, GoFood begitu. Nah, bagaimana cara memaksimalkannya? Nah, yang kedua, bahas mengenai ads. Selain brand awareness, kita butuh buyer. Lalu bagaimana cara mengukur ROI, return of investment-nya gitu. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Dwiki. Kita ambil satu pertanyaan lagi, tidak apa-apa Pak Roy? Iya, Supaya boleh. kita tampung. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, silakan mungkin bisa ke Mbak Eka Putri. Ibu Eka Putri bisa open mic. Oh, sudah tidak ada. Oke, baik. Kita beralih ke Bapak Edwin Pangestu. Silakan Bapak Edwin Pangestu untuk mengajukan pertanyaan. Ya, malam Pak Roy. Ya, malam Pak Edwin. Ya, ada dua pertanyaan sih. Yang pertama, ini kan tadi Pak Roy bahas A/B testing ya. Tadi kan A/B testing di Facebook Ads dan Instagram Ads ya. Pertanyaan saya, apakah A/B testing ini juga bisa buat diuji cobakan ke Google Ads tadi ya? Terus yang kedua, Google Ads itu cocok untuk usaha atau produk seperti apa, dan Instagram atau Facebook Ads itu cocok untuk produk atau usaha seperti apa? Karena kan pasti beda ya itu ya. Gitu sih Pak Roy ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Edwin. Pak Roy, saya coba rekap kembali. Jadi tadi untuk 3 pertanyaan. Pertama adalah mengenai Facebook Ads. Lalu juga bagaimana cara kita mulai memaksimalkan ads yang akan kita gunakan. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Dwiki juga mengenai cara menghitung return on investment. Dan juga tadi terakhir pertanyaan dari Bapak Edwin mengenai A/B testing dan juga karakteristik setiap ads supaya cocok begitu digunakan untuk setiap bisnis yang kita miliki. Silakan Bapak Roy bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Ya, yang pertama ini IG Ads ya, untuk barang premium ya. Jadi kan clothing line untuk barang-barang yang premium. Kalau di IG Ads, berarti kita ngomongin yang namanya interest ya.
Kita ngomongin interest ya. Interest itu apa? Target kita, target market kita. Nah, jadi kalau misalnya di interest, itu kita bisa targeting orang-orang yang punya interest di bidang sesuatu. Misalnya kalau barang premium ya jualannya berarti kan kelas menengah ke atas ya. Nah, kelas menengah ke atas itu biasanya sukanya apa sih? Nah, oh, kelas menengah ke atas itu berarti sukanya jalan-jalan ke luar negeri. Ya, sukanya jalan-jalan ke luar negeri. Berarti kan traveling ya. Traveling itu biasanya naik apa sih? Oh, traveling itu biasanya naik pesawat ya kan. Nah, pesawat yang biasanya mereknya yang disukai oleh orang-orang yang menengah ke atas itu apa? Nah, nanti akan keluar jawabannya. Oh, SQ ya, Singapore Airlines ya. Oh, Garuda ya. Nah, dari situ teman-teman bisa tahu, oh, kalau saya kasih interest ya, kalau saya iklan, berarti saya pakai interest di Garuda, ya kan? Saya pakai interest di SQ ya, Singapore Airlines, teman-teman. Nah, lalu apalagi dari sisi usia? Karena produknya mahal, otomatis kita jangan usianya ke anak-anak, teman-teman ya. Jangan usianya ke anak-anak, ya minimal 21 tahun ke atas. Ya. Atau kalau misalnya lebih bagus lagi 30 tahun. Mereka rata-rata udah punya, orang yang usianya di atas 30, itu rata-rata mereka punya yang namanya daya kemampuan beli, teman-teman ya. Mereka punya yang namanya purchasing power. Ya. Jadi percuma kalau yang ngeklik iklan kita banyak, ya, tapi isinya anak-anak semua, teman-teman ya. Atau remaja yang belum punya yang namanya daya beli, belum punya yang namanya purchasing power. Mereka akan banyak likes, mereka akan banyak komen, ya. Tapi ujung-ujungnya nggak beli, teman-teman. Kan yang penting itu iklan itu bukan banyak yang likes, yang penting iklan itu bukan banyak yang komen, tapi yang penting iklan adalah banyak yang beli, teman-teman. Dengan orang beli kita dapat omset, dengan orang beli kita dapat keuntungan, teman-teman. Nah, itu IG Ads ya, IG Ads untuk barang premium ya, dan ini sangat efektif ya, ini sangat efektif. Saya pun juga pakai, teman-teman ya, saya pun juga pakai. Itu mungkin menjawab pertanyaan yang nomor 1 ya kan.